Malam untuk kita semua yang ada di Indonesia, tentu saja selamat pagi untuk Prof. Teruna di USA. Senang sekali malam hari ini kita eh, masih bertemu ya dalam suatu kuliah seri yang dibawakan oleh Prof. Teruna Siahaan dari the University of Kansas. Hari ini adalah pertemuan ketiga yang mana 2 hari yang lalu kita sudah cukup banyak ya mendapatkan ilmu yang isinya ya kuliah yang isinya daging semua gitu ya istilahnya banyak yang bisa kita dapatkan dan tentu saja hari ini adalah kelanjutan dari kuliah kemarin ya. Mudah-mudahan ini semakin memperkuat ya keilmuan kita di bidang ini. Eh, saya juga mungkin ingin menyapa pada para hadirin ya, tidak hanya mahasiswa yang hadir di sini juga masih setia sebagai peserta itu adalah ya beberapa selain mahasiswa Unpad ada dari Unisba, dari kolega kami juga di BRIN, ada dari Unima ya, Unisula juga ada dan juga Bapak Ibu yang lain mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Juga di sini tetap setia yang menemani gitu ada Dokter Kindi ya yang juga selain saya di sini juga ada Dokter Kindi sebagai pengampu mata kuliah tersebut. Baik, barangkali langsung saja kepada Prof. Taruna dipersilahkan untuk menyampaikan kuliah yang ketiga. Silakan Prof. Oke, thank you. Malam semuanya. Jadi kemarin kita sudah mulai mensintesa peptida. Kita sudah bicara dengan solution solid phase, basic principle, dan kemudian bisa kita bicara dengan resin, pemilihan resin dan protecting group. Nah, sekarang kita mulai akan bicara tentang bagaimana memotongnya dari resin, kemudian purification, um, dan juga kita bicara tentang cyclic peptide, analysis, dan side reactions. Juga nanti saya terusin dengan bagaimana analisis dengan NMR ya. Analisis ini seperti kemarin sudah ditanya tentang bagaimana DNL, ada yang menggunakan amino acid analysis dan mass spec dan segala macam. Oke, uh, jadi kita mau bicara tentang FMOC chemistry. Kemarin kita ngobrol tentang Bock chemistry, ini sangat simple. Biasanya FMOC chemistry itu agak beda, lebih mild dari sudah kita diskusikan juga, sudah ada pertanyaan kemarin. Uh, uh, Dipotong the protecting group of FMOC itu dipotong dengan piperidine ya. Jadi basic condition, salah satunya yang perlu diperhatikan seperti yang sebutkan kemarin tuh jangan terlalu lama-lama karena side reaction mungkin bisa terjadi. Nah, saat dipotong terjadi open amin, dan kemudian kita bisa coupling lagi, washing dan segalanya. Kemudian pada akhirnya kita bisa uh, uh, kalau di synthesizer tuh biasanya di uh, FMOC-nya itu di protection, kemudian clippage ya, clippage dengan lebih mild ya dengan TFA. Jadi kalau Bock itu memang harus strong acid ya. Tapi kalau FMOC itu hanya 50% TFA is okay. Uh, jadi uh, kita juga harus sebelum mengcleavage dari resin harus benar-benar resinnya bersih ya. Kenapa resinnya harus bersih supaya nanti hasil cleavage-nya juga bersih. Karena apa? Karena kita nggak mau ada leftover piperidine, nggak mau ada leftover uh, coupling agent. Jadi biasanya kita mencucinya dengan DMF 3 kali, kemudian kita cuci dengan DCM, dichloromethane, kemudian kita cuci dengan methanol, kemudian kita keringkan, uh, dan dan kemudian melakukan cleavage procedure. Jadi terkadang ini metanol ini berbahaya juga. Kadang-kadang bisa jadi ester gitu ya, karboksilik asidnya kalau terlalu banyak metanol dan acidic. So you have to dry them. Jadi dan juga uh, kalau kita keringkan ya dengan vacuum, kita juga bisa menimbang kan kita udah tahu awal resinnya berapa dulu waktu kita mulai. Kemudian setelah terakhir kita bisa timbang juga. Jadi kita tahu kira-kira berapa banyak peptida yang
tertambah di resin. Jadi kita sudah tahu kira-kira berapa nanti kalau di clippage itu biasanya berapa miligram nanti hasil kita. Nah, makanya kemudian kita harus melakukan clippage procedure. Nah, clippage procedure ini sangat penting karena terkadang side reaction itu yang membuat uh, hasil peptida kita itu terlalu rendah karena banyak side reaction. Nah, ini salah satu uh, flow chart di mana kalau Anda mau mengclippage peptide harus, nah bukan harus sih, tapi Anda ikutin gitu ya. Jadi uh, amino peptida yang Anda sintesa itu kan beda-beda amino asidnya. Jadi uh, amino asid tertentu, apalagi yang side chain-nya itu diproteksin, diproteksi, uh, treatmentnya tidak sama dengan kalau Anda mensintesa polialanin, polilusin. Itu kan nggak ada side chain-nya, nggak ada side chain protecting group. Dan ini pertama-tama pertanyaannya kalau Anda memotongnya dengan uh, HF, sehingga sintesa Anda itu dalam box sintesis. Jadi pertanyaan pertama, apakah histidin Anda itu punya protecting group? Kalau enggak, ya bisa diterusin uh, ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda sudah dari resin itu boxnya masih ada apa enggak gitu. Jadi kalau jawabnya histidin itu masih ada diproteksi dengan DMP, biasanya itu Anda bisa beli uh, amino acid yang diproteksi dengan DMP, dinitro uh, phenyl. Uh, itu biasanya kita kasih scavenger ya, dan di clip dulu, baru uh, baru mengikuti prosedur berikutnya. Jadi nggak langsung ke clippage dengan bulk ya. Kalau misalnya nggak DNP-nya, histidinnya nggak ada DNP, bisa langsung ke HF ya. Kalau uh, zaman tahun 80-an, awal tahun 90-an, semuanya pakai HF. Ya, belum ada TMSOF dan TMSFA. HF ini memang sangat bersih tetapi sangat bahaya seperti yang saya sebutkan dan cumbersome ya. Tetapi biasanya reaksinya cukup bersih gitu karena setelah selesai di clippage itu HF-nya evaporate ya, diuapkan. Nah, kalau TMSFA dan TMSOTF itu it's a very acidic ya, dan juga kita harus belinya dalam ampul. Sekali dibuka ampulnya langsung nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, jadi uh, biasanya kita beli TMSOTF dan TMSFA ini di ampul ya. Tapi tidak perlu menggunakan aparatus HF gitu. Jadi lebih gampang lah ya. Nah, jadi this is structure dari strong acid TMSFA dan TMSOF. Nah, kalau misalnya ada boxnya harus di-remove dulu boxnya, baru melakukan HF ya. Kenapa? Karena kita nggak mau additional tubular cation ya di sini sewaktu di clippage. Nah, juga kalau Anda tryptophannya uh, punya protecting group, uh, makanya harus di-remove dulu gitu. Kalau nggak punya protecting group CHO, bisa langsung clippage. Kalau ada protecting groupnya harus di uh, remove dulu dengan mereaksikannya dengan piperidin dan kemudian baru HF. Kalau TMS of OTF itu langsung bisa clippage biasanya. Dan kalau TMS-FA, kalau punya protecting group di tryptophannya, maka harus harus menggunakan additional DMS dan EDT. Ini kan singkatan-singkatan ini sudah kemarin kan ada abbreviation yang di I don't know what page it is. Ya, jadi nggak perlu saya sebutkan semua gitu. Kalau misalnya nggak ada, langsung bisa standar cleavage di MSFA. Oke. Oke. Uh, Walaupun Anda sekarang jarang dipakai HF, tetapi masih banyak karena HF itu it's a cheap procedure ya, cheap.
Dan kemudian tapi Anda harus punya aparatus tertentu gitu dan punya hood tertentu. Jadi kalau waktu saya diundang ke ke suatu company di China ya, di Shanghai, mereka itu semua pakai HF. Kenapa? Karena HF itu lebih murah dan clean ya, clean procedure. Jadi tapi dia harus punya aparatus gitu. Jadi ya, itu HF itu kan gas, kemudian kemudian harus ada uh, dikondensasi dulu gitu HF-nya. Ya, dikondensasi. Jadi misalnya Anda punya mereka itu punya ini kan bisa reaction vessel-nya ada 3 di sini. Mereka tuh kalau misalnya dapat order dari seluruh dunia lah ya. Ini saya cerita di waktu saya ke Shanghai itu. Jadi kan mereka sintesanya 20 peptide. Ini tabungnya ini ya 20. Sekali clippage itu ya 20 gitu kan. Jadi dikondens di sini, uh, dan reaksinya dilakukan di tubing ini. Setelah selesai ya ini kan ada apa? Ada cooling system ya, pakai pakai dry ice atau dry ice acetone ya. Setelah itu dia evaporasi aja. Setelah evaporasi langsung di bawah sini, uh, itu produk Anda gitu. Dengan harus difilter dulu ya resinnya. Ya. But that's a very convenient tetapi agak berbahaya. Jadi ini resepinya. Ada Anda menambahkan resin dan kondens HF, kemudian setelah selesai dievaporasi dengan N2, uh, kemudian hasilnya itu diekstrak dengan 30% acidic acid atau 10% acidic acid, kemudian dilyofilisasi. Alright, so that's so waktu saya di Lahore Cancer Research akhir tahun 80-an, kerjaannya ya begini, kita mensintesa, selain saya mempunyai riset sendiri, saya menjual peptida ke seluruh, kita dapat order peptide ke seluruh, ke seluruh US ya. Dan kita melakukan ini dan kita pada sebagian dari gaji saya dapat dari memproduksikan peptide gitu. Nah, orang pada order peptide dari kami karena hasil peptida kami selalu uh, bersih gitu ya. Dan malah kita selalu menolak terlalu banyak order gitu, nggak sanggup, nggak sanggup. So we are doing a lot of this ya. Oke. Um, jadi untuk bulk chemistry itu ini adalah side chain protection yang compatible untuk HF, compatible untuk TMSOV, dan compatible untuk TMSFV. Jadi sebelum Anda, misalnya Anda tidak punya aparatus HF, Anda suka menggunakan TMSFV. Kalau saya waktu setelah pindah kemari nggak mau pakai HF, saya suka pakai TMSFV. Semua peptida yang saya sintesa, kita harus lihat dulu protecting group apa yang Anda pakai gitu. Jadi ini jadi kalau Anda semuanya dapat slide ini Bu ya, mereka bisa ya dapat slide ya. Ya, Jadi baik. mereka ya ya dia bisa Anda bisa lihat, oke, I don't want a HF, I want a TMSFA. Jadi Anda harus lihat protecting group ini yang kalau misalnya sintesa Anda punya glutamic acid atau lysine, you use all this protecting group. Ya. Oke, FMOC juga demikian, ya, nggak usah saya sebutkan, ada flowchartnya ini. Anda ikutin aja flowchartnya. Dan terkadang juga scavenger ini sangat penting ya. Scavenger ini sangat penting. Nanti saya ada listnya kalau nggak salah di belakang. Uh, jadi Anda harus lihat sequence Anda apa. Kayak ini kalau ada Anda arginin, methionine, menggunakan scavenger tertentu. Kalau Anda hanya punya nggak punya tryptophan, you can use just TFN 0.5 ml water ya. Dan seterusnya. Jadi you can follow this. Nah, setelah Anda clippage, Anda bisa presipitasikan, Anda filter ya, karena ini kan TFA ya. TFA Anda filter, Anda presipitasikan dengan cold ether. Sama juga dengan kalau Anda melakukan, sorry, saya backward ya. Kalau Anda melakukan reaksi dengan TMS OTF atau TMSFA sama juga. Jadi Anda punya cold ether ya, kemudian Anda titurasi.
Jadi dititulasi ke koliter, jadi terjadi presipitat. Jadi presipitat itu adalah peptida Anda dan kebanyakan side chain protecting group itu larut di ether. Jadi sudah hampir bersih biasanya kalau kalau Anda melakukan presipitasi ini. Nah, caution dan saya kalau Anda menggunakan research peptida yang hidrofobik, terkadang dia tidak presipitasi di ether. Nah, itu you have more trouble then. Anda banyak banyak kerjaan untuk purifikasi kalau kalau dia tidak terpresipitasi. It happens sometimes ya. Oke, jadi kalau FMOC Anda memilih memilih site protecting room yang ini untuk residu-residu yang punya uh, punya side chain ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh effect of scavenger ya. Uh, jadi contohnya effect of scavenger ini uh, Anda lihat ya. uh, ini peptida ini ada di sequence-nya ada arginin, PMC dan tryptophan ya. Jadi Anda lihat ini beda-beda cleavage cocktail. Bayangin, ini sangat bersih, yang ini banyak side reaction-nya gitu. Jadi let's see, second. Oke. Yang sangat bersih itu cleavage-nya pakai TFA, 5% phenol, water dan thionyl ethane dithiol. Kalau hanya pakai 1% IMS EDT, kelihatan ada ada side product. Jadi beda um, scavenger, you can see that how bad it is. Jadi kalau ini produk Anda yang ini ternyata one, two, three, four. Jadi berarti kalau kita rata-ratakan seperlima, cuma seperlima produk Anda dibandingkan eh, dengan scavenger yang bagus, you got uh, only one peak. Yeah, it's very small impurities. Jadi misalnya kalau Anda selalu melakukan uh, sequence tertentu kan kan kita kan riset kita mungkin peptida ini selalu dibutuhkan gitu. You can optimize the cleavage. Kalau misalnya cleavage Anda sangat sangat banyak side reaction, kita harus menginvestigasi atau you can read papers how to to improve your cleavage project production. Oke, uh, kenapa kita harus memperhatikan sequence kita kayak tryptophan ini salah satu contoh. Tryptophan itu bisa bereaksi dengan EDT ya, uh, membuat side product. Demikian juga tryptophan kalau ada T-butyl bisa terjadi alkilasi di ring dari tryptophan tersebut. Jadi berarti tadinya senyawa Anda yang harusnya uh, tryptophan tanpa R group, malah kalau R groupnya bisa di mana-mana, you can get like you can imagine how many uh, berapa banyak side reaction Anda. Demikian juga methionine dan cysteine seperti Pak Kindi kemarin bilang sistemnya peptidnya bisa jadi polimerisasi dan juga kayak kayak kalau ada methionine pasti bisa teralkilasi. Nah, methionine ini sangat eh, sangat reaktif ya. Saya biasanya kalau punya peptida yang ada methionine, setelah selesai sintesis pasti ada sekitar like 5 sampai 10% itu ada oksidasi. Jadi ini kan bisa jadi you know sulfoxide and sulfone. Nah, jadi bisa teroksidasi gitu. Jadi harus hati-hati dan juga kalau tryptophan kalau Anda udah bersih malah peptida yang punya tryptophan, taruh aja peptida Anda di larutan, taruh aja di bench ya, di bench beberapa hari. Yang tadinya uh, clear solution atau ya clear solution, kemudian besok-besok udah jadi purple,
biasanya jadi brown. Kenapa? Karena triptofan itu gampang teroksidasi. Demikian juga dengan methionine ya. Ya, kalau cysteine juga bisa teralkilasi dan juga bisa terjadi disulfide bond dan polimerisasi. Oke, uh, Tyrosine juga bisa teralkilasi ya karena bisa di uh, uh, conjugation. Jadi kalau ada R group bisa teralkilasi uh, di ortho uh, position dari tryptophan. Oke, so kemudian ini sudah saya bilang bahwasanya tryptophan itu sangat-sangat prone, sangat gampang dioksidasi um, menjadi indole dan juga bisa terbuka ringnya. Oke. Nah, ya ini ada cerita beneran nih. Ini aspartic succinimate uh, formation. Jadi kalau Anda punya aspartic acid karena dia bisa membentuk five member ring ya, ya. Nah, ini bisa produk Anda bisa azoaspartik dan aspartik. Ternyata biasanya rearrangement ini uh, rasionya 4:1. Nah, kalau Anda injeksi ke mass spec, ya, injeksi ke mass spec, perbedaan mass specnya uh, nggak banyak gitu. Dan cuma HPLC-nya yang berbeda. Jadi terkadang kalau di sini semua pharmaceutical industry, malah ini terjadi di protein ya. Ini sangat sangat prone terjadi. Jadi kalau Anda aspartik atau asparagine bisa terjadi uh, rearrangement ini. Dan juga pernah terjadi dengan nggak tahu apa ada side reaction serine. Serine juga bisa terjadi N-oacyl migration. Ya. Jadi waktu ada riset kami melakukan sequence kami adalah SHAVSS. Jadi ada 3 serine. Waktu kita mensintesa peptida ini kita tidak menggunakan HF. Jadi peptida kami aktif di biological system dan aktif di in vivo ya bisa mengirim uh, senyawa kimia atau obat ke otak. Ya, tetapi waktu itu murid saya kehabisan peptida. Tapi waktu itu kita punya dana, saya bilang, oh beli aja dari China gitu. Nah, dia beli dari China. Kita udah ada uh, uh, appointment untuk melakukan MRI ya. Kan MRI itu mahal bayarnya sekitar 10 $10.000 gitu. Jadi karena dia kehabisan peptida, kita bilang oke, just beli aja. Sebelumnya kita sudah melakukan MRI dengan peptida kita berhasil ya. Nah, kemudian setelah kita beli dari China, mass spec-nya bagus, HPLC-nya single, terus kita lakukan MRI tidak berhasil. Terus saya mikir-mikir kok nggak berhasil nih. Terus saya bilang peptidanya benar nggak? Iya, mass spec-nya benar gitu. Nah, kemudian kita cek bagaimana HPLC-nya. Nah, ternyata HPLC yang asal dari kita beli itu sekitar 0.9 menit beda dengan HPLC kita gitu. Nah, ternyata yang saya interogasi mereka, saya bilang ini sintesanya pakai apa? Pakai BOK dia bilang. Clippingnya pakai apa? Pakai HF. Nah, karena HF itu sangat acidic, dia bisa terjadi N-oacyl migration. Jadi hydroxyl group dari serine itu jadi hampir kayak gini nih, kayak azoaspartic. Jadi side chain menjadi backbone gitu. Nah, kita sintesa lagi kita punya berbeda tetap berbeda dengan mereka gitu. Terus saya minta minta mereka baik juga dia bilang oke nanti kita resynthesize ya. Nah, kita juga resynthesize. Ternyata memang karena digunakan HF dia terjadi N-oacyl migration. Jadi bayangin kalau Anda punya drug yang seharusnya aspartik jadi azoaspartik, maka drugnya nggak potent. That's a bad lesson for us ya kayak. Jadi dan glutamic acid, for example, juga bisa terjadi alkylation dari side chain. Um,
Dan juga bisa kalau misalnya glutamic acid ini ya di N-terminus bisa terjadi pyroglutamate ya. Pyroglutamate. Dia ada thing is kalau Anda punya proline residu adalah residu kedua dari amino asid. Anda misalnya glycine proline kemudian peptida ya. Anda bisa-bisa peptida Anda itu jadi terbagi dua karena ada proline, glycinnya bisa memotong glycine proline, membuat uh, uh, dakitopiperazine sehingga peptida Anda itu terpotong dua amino jadi misalnya 10 amino asid dan yang pertama glycine proline atau X proline yang terjadi adalah peptida Anda nanti terbagi dua ada yang dakitopiperazine dari proline dan 8 amino asid. Jadi it's not as simple as one, two, three. Terkadang Anda harus gitu juga menganalisa apa yang sequence Anda. Jadi sequence itu sangat penting ya. Jadi harus berhati-hati. I cannot tell you what's gonna happen. Saya nggak bisa bilang apa yang akan terjadi. But sebelum Anda mensintesa, lihat dulu sequence-nya apa yang mungkin akan terjadi. That's my message ya. Uh, nah, salah satu lagi yang uh, sangat penting untuk purification ya. Nah, ini a nightmare ya. Mungkin kayaknya oh ya injek aja ke HPLC gampang deh. It's not as easy. Terkadang Anda sudah punya dapat precipitate, sudah difilter, Anda dapat powder, uh, mau dilakukan semi prep HPLC. Nah, biasanya ini standar kita bilang oke, saya akan uh, larutkan ke 1% TFA water. Nah, terkadang karena peptida Anda sangat hidrofobik, dia nggak larut. Nah, salah satu cara lain adalah uh, cara kedua. Kita mencoba melarutkannya ke 10% asidik asid atau 30% asidik asid sebelum kita injeksi ke HPLC. Um, tapi ini biasanya kita lakukan tidak buat 30% asidik asid langsung uh, di mencoba mensolubilisasi. Kalau saya biasanya ada powdernya, kita kasih glycyl asidik asid, 100% asidik asid. Setelah dia soluble, kita diluted ke 10%. Nah, kalau bisa paling rendah asidik asidnya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan asidik asid yang cukup, even 10% is pretty high ya. Waktu kita injeksi ke HPLC, nanti solvent front-nya itu apa? Asidik asidnya keluarnya sangat tinggi di solvent front. Terkadang beberapa sebagian peptidanya juga terbawa dengan solvent front. Ya, so you lose a lot of peptide sometimes. Nah, salah satu lagi kita bisa solubilisasi dengan HFBA, ini and fluorine compound, atau 10% organic solvent seperti uh, acidonitrile water, isopropanol water, methanol water, dan lain-lain. Nah, saya mau caution ya menggunakan isopropanol. Uh, wat- Waktu kita mula-mula melakukan uh, peptida yang hidrofobik, kita menggunakan isopropanol. Ternyata isopropanol itu kalau solvent Anda acidonitrile TFA water gitu ya, kalau isopropanol ketinggian, kemungkinan besar kolom Anda bisa jadi rusak. Plugin ya. So you just have to be careful. Kalau saya nggak suka pakai isopropanol, walaupun sometimes we don't have any choice ya. Ya, it's kind of like salah satu yang kita pengalaman kami. Jadi kolom kami itu kan kalau semi prep kolom itu kan harganya cukup mahal ya, sekitar $2.000. Jadi kalau kalau nanti rusak, waduh, penting juga kita. So that's just caution ya menggunakan. Kalau bisa ya menggunakan acidic acid. Saya jarang menggunakan HFBA karena toxic atau acidonitrile. Dan ini juga caution kalau menggunakan acidonitrile, solvent front-nya itu juga harus dikoleksi karena terkadang peptida Anda juga keluar di solvent front. Karena
kalau keluar di solvent front ternyata dibuang, berarti yield Anda nanti waktu di isolasi yang pure itu bisa bisa hilang sekitar 50 ke 75%. Ya, so jadi hati-hati juga menggunakan acidic acid. Saya selalu bilang sama murid-murid, you collect the solvent front. Ya. Ngerti nggak? Ada yang ngerti maksudnya solvent front tahu nggak ya? Yang muncul di awal gitu ya, Prof ya. Ya, betul di Kayak awal. gitu Ya, ya. ya, ya. Oke, good. Oke, so jadi kita menggunakan beberapa kolom tergantung panjangnya peptida. Tetapi kalau saya di laboratorium saya, karena peptida kita sekitar 6 ke 10 atau 15, kita selalu C18, menggunakan C18 ya. Karena uh, kita kan nggak bisa beli kolom semi prep untuk C8, C18 itu terlalu mahal ya. Jadi selalu kita just menggunakan C18 sudah cukup bisa menseparasi. Ini kondisi-kondisi yang Anda bisa gunakan dan kolom yang bisa Anda uh, beli atau pakai ya. I don't have to explain all the stuff. Um, Oke. Biasanya ada yang menggunakan isokratik atau gradient. Kalau kita sudah establish beberapa kondisi gradient, uh, kalau isokratik itu kan hanya uh, tetap aja kondisi solvent A sama solvent B. Nah, tapi kalau gradient itu uh, ada perubahan dari solvent A ke solvent B. Oke. Oke. Uh, Hopefully, if you have a question about gradient, you can ask me. Jadi strategi purification-nya ya kita harus lihat produknya apa dulu gitu. Apakah itu charge molecule atau hydrophobic molecule. Nah, kemudian solubility-nya bagaimana gitu. Ya, apalagi kalau Anda melakukan research peptida yang baru agak sukar memang. Jadi makanya kita harus melihat kondisi uh, apa yang harus digunakan untuk melarutkannya. Kalau nggak larut ya jangan diinjek ke HPLC. HPLC Anda nanti macet deh plugin ya. Jadi harus larut. Jadi mula-mula kita lihat di analytical dulu produknya berapa banyak gitu. Kalau terlalu banyak produknya, uh, you have to find a strategy or condition apa untuk gradient mungkin atau isokratik yang bisa memisahkan semua produk gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan ya, uh, biasanya kami di sini banyak melakukan analytical dulu, melihat bagaimana separasinya dulu, apa kondisi apa. Kenapa? Kalau Anda melakukan semi prep, seperti yang saya bilang ya, kalau kondisinya nggak baik, nanti saya bilang, oh nanti saya repurification. Ada dua dua problem di situ. Satu problem acidonator sangat mahal ya. Kalau separasi 2 kali, it's cost you. Kemudian kedua, uh, Anda akan kehilangan produk. Biasanya melalui HPLC itu produk Anda hilang sekitar 25 sampai 40%. Jadi jadi uh, the best way is uh, cari kondisi yang sangat bagus, baru purifikasi just once if you can. Gitu. Tapi terkadang kami juga produk yang nggak bersih, ya kami koleksi. Kalau nanti membutuhkan, kami separasi lagi gitu. Tapi yang kami koleksi yang sangat bersih saja gitu. Dan salah satu kebanyakan murid-murid saya kalau baru mulai-mulai melakukan research ini ya, mereka purifikasi ya. Ah, Udah itu kalau saya di sini kan kalau purifikasi itu kan pakai fraction collector ya. Jadi setiap produk yang come out kami analisa dengan analytical HPLC. Jadi hanya yang pure product di fraction collector itu yang kami gabung. Nah, terkadang murid saya itu agak malas. Mereka bilang, nggak apa-apa lah ini gabung semua gini. Jadi kalau saya lihat nanti mana hasilnya setelah lapisan masih ada yang on impure karena saya bilang kok kamu gabung? Dia bilang, wah saya kena hasilnya sangat sedikit. I said, no, we're gonna waste a lot of money to purify.
Jadi kalau saya tuh misalnya ada fraction collector, kita injeksi semua fraction atau sekali every two tubes kita injeksi melihat mana yang pure, hanya pure saja yang digabung gitu. Ya, kalau kita nanti memasukkan yang impure juga, ya nggak ngapain dipurifikasi gitu, right? So terkadang juga uh, impurity itu bisa mempengaruhi assay biological assay kita. Jadi ini yang saya sebutkan di sini. Jadi kita koleksi dengan fraction collector setiap setiap tube atau every two tubes apa setiap every two tubes you analyze dan combine fraction yang hanya pure saja gitu. Nah, boleh yang tidak pure Anda bisa gabung lagi kalau kalau nanti dibutuhkan ya. Ya, jadi kemudian kita evaporate. Nah, ini salah satu lagi nih yang saya selalu uh, irritated ya sama murid-murid saya. Jadi setelah kita gabungkan, kan itu ada asidonitral ya. Asidonitral itu harus di rotavap ya, sampai habis ya asidonitralnya. Kemudian kemudian sebelum lyofilisasi, asidonitral harus semua hilang. Kenapa saya bilang begini? Karena uh, kalau Anda melyofilisasi senyawa uh, peptida Anda masih ada asidonitral, asidonitral itu biar biar gimana juga ada lyophilizer Anda itu ada trapnya, bisa masuk ke pump. Pump Anda itu bisa rusak, dirusak sama sealnya dirusak sama asidonitral. Jadi jadi selama saya di sini 30 tahun, uh, tahun-tahun 5 tahun pertama itu saya bisa beli like pump itu 2 kali dalam dalam 5 tahun. Nah, itu cost lyophilizer pump itu sangat-sangat costly. Setelah ketiga kalinya langsung saya bilang no asidonitral. Karena itu terjadi juga di waktu saya di La Jolla Cancer Research gitu kan, kita punya lyophilizer sendiri dan lyophilizer umum yang kita kita manage ya. Itu lyophilizer umum itu pumpnya rusak terus. Tiap karena orang pumping methanol, pumping acidonitrile, so that's something that everybody has to take care of ya. Itu biayanya karena pump dari apa vacuum pump dari lyophilizer itu harus low pressure. Itu special direct drive pump, bukan pump biasa gitu ya. Dan sangat mahal. Oke, that's something technical that I always uh, tell my students. Oke, ini contohnya nih. Ini crude product. Ada ini peptida yang kita inginkan. Fraction 1 kayak gini. Fraction 7 kayak gini. Fraction 8 kayak gini. Fraction 10 kayak... Oke, fraction 11 mulai bersih. Fraction 12, fraction 13. Nah, biasanya ini yang saya ceritakan tadi. Kalau murid saya bilang, you collect just this. This one has shoulder, this one don't combine. Setelah dikoleksi, don't combine. Anda bisa simpan ini, nanti kalau dibutuhkan di purifikasi. Mesti ini. Karena kalau nanti ini digabung, karena Anda pingin yieldnya tinggi, this is a bad thing. Anda sudah purifikasi pakai asidonitral yang mahal, ternyata digabung lagi. Ini terjadi loh. Setiap kali murid saya yang baru pasti dia melakukan ini. Jadi saya bilang, you don't do this. Ini I don't know. It's a psychological ya. It's a human being. They just want more. So I just stress this so much because saya selalu irritated. Oke, oke. So purifikasi itu sangat delicate. If you got pure product, just use the pure product. If you have some impurities, just keep it. You can repurify them. Oke, alright. Karena bayangin ya, terkadang itu bisa mengganggu essay Anda. Gimana kalau misalnya uh, impurities Anda itu yang toxic gitu ya, bukan peptida Anda. It's kind of misleading ya. Oke, lyophilization. Jadi ini prinsipalnya ini menggunakan
um, biasanya semua peptida kita di lyophilize ya. Dan peptida itu biasanya tidak stabil di solution ya. Jadi kita setelah selesai purifikasi langsung di rotafab asidonitralnya, kemudian dilarutkan lagi ke uh, water, kemudian kita freeze, kita bekukan waternya, kemudian kita lyophilization. Nah, prinsipnya lyophilization itu bukan sama kayak rotafab, beda. Ini prinsipnya sublimasi dari air ya, sublimasi dari es biasanya. Jadi kalau Anda punya water ya, dan ini water ada tiga phase, tiga fasa, solid, liquid, dan gas. Ya, jadi yang Anda lakukan itu adalah Anda Anda uh, impose vacuum, Anda buat di bawah vacuum sehingga pressure-nya di sini. Nah, kalau pressure-nya di sini, vacuum-nya ditarik, berarti ice, es itu bisa jadi gas. Jadi waktu kalau Anda melyofilisasi peptida Anda, kalau nanti peptida Anda lihat tabungnya liquid, udah stop aja. Harus di-refreeze. Biasanya kenapa dia jadi liquid? Karena dua hal. Mungkin Anda masih punya organic solvent di larutan Anda, misalnya asidonitral atau metanol. Jadi itu harus di, uh, dihilangkan dulu. Selain pumpnya juga bisa rusak. Ya. Jadi jadi harus dalam keadaan solid. Ya, jadi ada mula-mula di freeze, dibekukan, kemudian primary drying. Jadi waktu primary drying itu esnya berubah jadi gas. Setelah Anda dapat live fill, ada secondary drying, Anda biarin dulu di uh, di room temperature supaya semua air yang ada, water yang ada di peptida uh, water contentnya low. Kenapa? Water itu bisa uh, uh, water is one of the thing can improve can degrade your molecule. Nah, biasanya Anda bisa beli lyophilizer yang sudah ready, ya ada vacuum pumpnya, ada cold fingernya di mana sublimasi es itu, dan this is your frozen sample. Ya, you can get this powder ya of lyophil. Oke. Bagaimana Anda menganalisa peptida Anda? Sudah dapat peptida, bagaimana menganalisanya? Biasanya karena kita sudah tahu sequence-nya, ya kita nggak perlu NMR. Dan NMR peptida kita itu juga sangat kompleks biasanya. Ya, karena banyak amino acid, banyak protonnya, agak beda dengan uh, dengan small molecule ya. Nah, karena kita sudah tahu sequence dengan mass spec aja sudah bisa kita langsung tahu apakah peptida kita itu uh, molecular weight-nya juga oke. Salah satu caution di sini terkadang mass spec itu uh, kita lihat tidak molecular weight-nya itu tidak, misalnya molecular weight Anda itu 750. Terkadang yang ditunjukkan itu 750 tambah 23. Apa itu 23? 23 itu sodium. Uh, karena terkadang injektor dari mass spec itu pernah diinjeksi dengan buffer dan segala macam. Terkadang ada tambah 7 itu lithium, tambah tambah 23 itu sodium, dan tambah 39 terkadang. Terkadang ada tambah lithium dan sodium atau sodium dan potasium. Jadi uh, it's okay if your molecular weight plus 23 atau plus 39. Itu biasanya it comes from the mass spec. Ya. Jadi nggak bisa dapat molekul yang just exactly. Dan itu acceptable ya untuk publication. If you explain it, the reviewer knows. Ya. Nah, salah satu lagi menggunakan amino acid analysis, dan yang lain bisa sequencing. Sequencing ini agak jarang digunakan, biasanya digunakan untuk protein. Nah, NMR ini untuk menentukan secondary structure Anda. Jadi kalau kan saya bilang kan struktur itu kayak RGD kemudian. Untuk mendesain the next molecule, you need
Anda harus punya confirmation dari peptida Anda sehingga Anda bisa docking dan mendesain molekul berikutnya. Kita menggunakan 2D NMR. Nah, ini yang akan saya bicarakan the next topic sedikit bagaimana menentukan 2D NMR. Um, FTIR juga berguna, tetapi eh, biasanya untuk protein, kalau Anda melakukan stability dan UV juga dan fluorescence berguna untuk itu. Tapi yang sangat paling berguna adalah NMR dan CD. Ya, kalau Anda punya peptida yang helicals atau beta sheet, uh, especially helical CD sangat 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 berguna. Jadi dua murid saya dari UGM, mereka punya antibakterial dan antibakterial peptidanya itu semuanya helical. Jadi mereka menggunakan CD dulu, kemudian menggunakan dari beberapa peptida yang paling potent, mereka melakukan structural determination dengan NMR dan molecular modeling. Bagaimana dengan X-ray? X-ray is not easy, nggak gampang karena kristalisasi peptide itu nggak gampang. Oke, ini contoh peptida ya, dan tergantung kepada molekuler Anda ya. Kalau menggunakan ESI yang Anda lihat itu bukan bukan hasil akhir, tetapi uh, senyawa yang karena molekulnya charge, it's divided by charge ya. Oke, so how about amino acid analysis? Kemarin saya sudah bicara tentang amino acid analysis karena ditanya bahwasanya gimana cara membuktikan bahwa apakah ada racemization ya. So, jadi kalau ada amino acid analysis sangat sensitif dan sangat kuantitatif dan juga bisa menentukan sequence Anda, not sequence, menentukan amino acid Anda. Cuma kelemahan amino acid analysis itu asparagin dan glutamin itu tidak bisa dideteksi karena apa? Karena kita hidrolisisnya dengan HCl sehingga semua asparagin dan glutamin terkonversi menjadi aspartik dan glutamic acid. Nah, tetapi di aminnya amonia yang dirilis terkadang bisa terlihat actually di HPLC dari produk produk dari reaksi hidrolisis. Residu seperti sirin, triptofan, dan methionine terkadang uh, recovery-nya low karena waktu hidrolisis bisa terjadi side reaction. Ya. Jadi kalau misalnya ini amino acid Anda uh, taruh amino peptida ini di 6 normal HCl, kemudian ditaruh di ampule, dihangatkan dengan 100 degree sekitar 24 jam, 2 hari dan 3 hari dan makanya nanti semua peptida bondnya terhidrolisis sehingga Anda dapat amino acid dan diinjeksi ke amino acid analyzers. Ini sebenarnya HPLC. Jadi Anda tahu berapa komposisi prolin, berapa komposisi aspartik, dan berapa komposisi lusin. Nah, ini kan sekuensnya asparagin dan aspartik. Tapi asparagin terkonversi ke aspartik acid sehingga yang dideteksi hanya aspartik acid. Tetapi terkadang amonia ini juga bisa, amonia dari asparagin bisa dideteksi di amino acid analysis. Oke, ini contoh contoh amino acid analyzer itu ada post column derivatization, ada yang pre column derivatization. Kalau Anda hanya punya HPLC, Anda melakukan reaksi ini dulu, baru diinjeksi ke HPLC. Oke. Nah, ini contoh amino acid analysis. Amino acid analysis itu ini HPLC-nya, sehingga semua 20 amino acid kita tahu. Malah kita bisa lihat amonia yang keluar. Ini amonia ini asalnya dari glutamin dan uh, uh, asparagin. Ya. Jadi kita deteksi di uh, 570 depending on derivatization. Cuma kalau prolin itu kan dia nggak punya secondary amin ya.
Jadi derivatisasinya dengan ninhydrin itu agak berbeda, sehingga sehingga dia agak kecil uh, apa absorpsinya. Untuk prolin kita harus deteksi di 440 nanometer. Ya. Jadi kalau Anda punya protein, bisa tahu um, berapa komposisi setiap amino asid di protein. Demikian juga peptida. Nah, biasanya kalau untuk peptide ya, mass spec sudah cukup. Tapi kalau misalnya ada problem seperti yang ditanyakan kemarin, atau juga kita pengen tahu berapa uh, uh, berapa banyak konsentrasi ya, berapa konsentrasi amino asid secara akurat di solution. Amino acid analysis is a good way to detect. Ya. Jadi ini ada advantage-nya, uh, bisa dikuantisasi dan easy to prepare and so on. I'm not gonna go over this. You can look at them. Ini ada problem uh, tri- uh, uh, problem amino acid seperti serine dan threonine. Kenapa kita lakukan ini di uh, di acidic condition sehingga bisa terjadi uh, degradasi menjadi dihydroalanin. Oke. Dan kemudian ok- untuk methionine dan tryptophan terjadi oksidasi. Nah, biasanya kita lakukan hidrolisis ini dengan beda-beda waktu sehingga kita bisa ekstrapolasi uh, tryptophan, serine, uh, dan methionine ke 0%. Ya. Nah, jadi ini punya um, cara sendiri untuk mendeteksi komposisi dari amino asid. Nah, ini kemarin sudah saya bicarakan, nggak usah lagi saya bicarakan karena sudah ditanya. Gimana kalau mendeteksi DNL amino acid? Anda hydrolysis dan lakukan L-amino acid oxidase atau diamino oxidase. Jadi kalau Anda punya L-amino acid, jadi teroksidasi menjadi uh, this this uh, this molecule, oke, oxidized molecule. Sehingga HPLC-nya amino asidnya hilang semua, ya. Dan yang tinggal adalah diamino acids. Oke. Sequencing juga sangat sensitif, tetapi biasanya ini digunakan untuk peptida yang panjang dan juga bisa mendeteksi peptida sekecil 20 picomole. Jadi sequencing ini menggunakan Edman degradation sehingga setiap amino acid akan bisa dideteksi dan amino acid dari N terminus bisa dipotong-potong. Uh, jadi biasanya reaksi pertama itu kita bisa keluarkan ini residu pertama dan kita bisa ini HPLC juga pakai HPLC reaksi kedua dan ketiga. Jadi one cycle itu tidak langsung hanya satu amino acid karena ini Edman degradation. Kemudian setiap cycle itu di diakumulasi. Jadi kita lihat ini kayak peak pertama, peak kedua, peak ketiga. Nah, berarti ini amino acid pertama. Ini untuk amino acid kedua, peak keduanya yang tinggi, ketiga, keempat dan seterusnya. Oke. Dan kalau untuk protein yang besar, kita bisa menganalisanya dengan namanya tryptic digest. Jadi protein yang besar kayak antibody atau enzim, kita melakukan trypsin atau chymotrypsin, terjadilah uh, pemotongan-pemotongan amino asid dan kemudian dianalisa dengan LC-MS. Jadi kita bisa lihat, misalnya kalau Anda memproduksikan protein tertentu, Anda mau pengen tahu apakah proteinnya tidak rusak atau teroksidasi, selalu dilakukan quality control dengan tryptic digest. Jadi Anda digest dengan enzim, lakukan MS, dan Anda bisa lihat LC-MS, this is LC-nya. Kalau terjadi oksidasi, misalnya di salah satu peptida yang dipotong, maka ini bisa hilang peak-nya gitu. Jadi ini uh, uh, cara-cara yang terkini ya kalau Anda menganalisa uh, peptida yang besar atau protein untuk quality control. Ya, mudah-mudahan in the future lots of banyak perusahaan di Indonesia yang
akan memproduksikan biotech produk. Jadi uh, ini salah satu cara-cara buat Anda untuk menganalisa peptida dan protein Anda. Uh, Mudah-mudahan Indonesia mulailah uh, research atau produksi generik produk kayak antibody, enzim, hormon dan segala macam. Ya, karena biotech produk pasti nanti akan infiltrasi ke Indonesia. Kalau nggak salah cuma saya pernah diperkenalkan ada satu perusahaan di Jakarta yang menggunakan uh, protein ya. Nah, kayaknya Bio Farma mulai mulai juga sudah mulai melakukan biosimilar. Oke, uh, mungkin 5 menit kita tanya jawab, kemudian saya teruskan 15 menit topik kedua supaya nanti the third Baik, Prof. Ya, ya ya baik. Terima kasih, Prof. Untuk sesi yang pertama ini. Tadi Prof. Teruna sudah menyampaikan terkait tadi ya bagian tahap akhir sintesis yaitu cleavage, lalu dilanjut pemurnian dan tahap awal identifikasi atau karakterisasi. Mungkin kita buka sesi diskusi kurang lebih 5 menit sebelum nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Silakan Putri Hanan. Silakan. Baik, Ibu, apakah suara saya terdengar? ya Terdengar. Izin bertanya, Prof, untuk membedakan isoaspartik dengan aspartik itu kan dibedakan dengan eh, mass spektrometri. Nah, apakah ada cara lain untuk membedakan kedua isomer ini ya. Jadi selain dengan sebenarnya ya ya MLI? ya biasanya eh, aspartik dan asoaspartik itu tidak bisa dibedakan dengan mass spec karena molekul weightnya sama. Nah, tetapi biasanya asoaspartik dan aspartik itu di HPLC berbeda. Jadi karena kenapa? Karena kalau Anda lihat asoaspartik itu kan nan- bertambah ada amino grupnya karena amino grupnya berpindah ya. Jadi HPLC-nya biasanya berbeda. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah punya standar molekul dan ternyata besok-besok jadi asoaspartik, jadi bisa bisa diketahui. Nah, salah satu cara kalau hanya peptida yang kecil, isoaspartik sama aspartik NMR-nya sangat berbeda. Jadi karena pindahnya uh, this is second ya. Tadi saya udah misi mungkin karena kan tadinya side chain-nya berpindah Iya, betul. ya. Jadi NMR-nya sangat berbeda. Tapi mass spec nggak bisa menganalisa itu. Ya, oke. Ya, jadi begitu ya Putri Hanun ya. Hanya Ya, bisa baik, dibedakan Prof. dengan Terima HPLC kasih. ya. Ya. Ya, HPLC biasanya. Jadi Anda harus, misalnya kalau misalnya sudah punya standar molekul sebelumnya, berarti Anda tahu peptida Anda itu keluarnya di tempat tertentu. Nah, biasanya asoaspartik itu keluarnya agak lebih cepat gitu, karena karena charge-nya agak berbeda. Terima kasih, Oke, Prof. Selanjutnya mungkin masih ada ya di sesi yang tanya jawab sure. 5 menit ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Khalid. Sebelumnya maaf saya nggak bisa on cam bro karena No problem, sinyalnya man. jelek banget. Ya, tidak Ya, apa-apa. that's okay. Saya mau bertanya, tadi kan untuk analisis peptida itu kan ada SLP, ada NMR, CD, dan XRD. Ya. Nah, untuk seperti lipopeptida sendiri itu ada analisis khususnya nggak untuk mengetahui itu ininya apa namanya analisis khususnya untuk lipopeptida? Ah, ya, jadi sebenarnya ya saya juga belajar dari murid saya dari UGM ya. Sebenarnya ada
ada program, saya lupa namanya, karena saya lagi baca apa revisi, bukan revisi, lagi editing papernya dia ya. Ada program di internet, Anda bisa lihat hydrophobicity sebenarnya. Jadi ada sequence, Anda bisa typing sequence Anda, bisa bisa ketahuan tuh berapa hydrophobicity dari molekul Anda. Jadi bisa dianalisa dulu sebelum sebelum melakukan purifikasi gitu. Uh, Kayaknya Bu Rani kebanyakan uh, peptida yang disintesanya yang anti-cancer kemarin yang kita kolaborasi banyak sangat hidrofobik ya. Iya, Nah, kemungkinan nggak bisa presipitasi mungkin. iya. Nggak tahu hasilnya gimana gitu. Agak sukar memang, tapi Susah bisa di komen juga. ya 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 ya. Jadi Iya, jadi go ahead Bu. iya. Mungkin tadi yang dimaksud oleh Khalid itu lipopeptida ya gitu ya, Khalid ya. Lipopeptide. Iya, Apakah ada cara khusus begitu ya untuk untuk namanya menganalisis ya? ya Karena Ya, Khalid mau sintesis lipopeptida gitu. oke, ya biasanya kita kita menggunakan mass spec aja kalau untuk identifikasi. Karena kan Anda tahu kalau kalau peptide synthesis itu kan kita udah tahu sequence-nya. Kita udah tahu bakal apa strukturnya, yang strukturnya. Jadi jadi biasanya semua kita lakukan dengan mass spec ya untuk menentukan apakah itu produk Anda itu benar-benar yang Anda harapkan gitu. Mass spec aja cukup. Ya, baik. Ya, terima kasih Prof. Taruna. Begitu ya, Ya. Khalid ya. oke. Cuma Terima kasih Prof. Terima. ya, ya. Dan kalau misalnya Maspek itu sangat powerful ya. Kalau misalnya Anda punya punya dua dua produk gitu ya, bisa dilakukan LCMS, ya kan? Jadi jadi tiap produk tiap produk bisa ditentukan molecular weight-nya. Jadi Anda tahu mana yang produk yang Anda butuhkan, mana yang side product gitu. Ya, LCMS is sufficient. Jadi kalau untuk peptida, karena Anda sudah tahu semua uh, apa yang Anda harapkan, karena tahu sequence-nya kan. ya, Mass spec kita di sini malah protein, production protein. We just do mass spec. Semuanya mass spec. Mass spec is very powerful ya. ya, Di industri juga demikian. ya. Ya. Prof, untuk menyambung tentang Maspek, sebetulnya untuk publikasi ilmiah internasional itu apakah Maspek itu cukup saja gitu, Ya, tidak perlu cukup mass spec. Ya, Oh cukup ya, cukup. ya. Tidak wajib ada NMR gitu ya, Prof ya. Nggak wajib karena nggak ada nggak ada kalau peptida ya lebih dari 10 kelihatan sangat kompleks. Betul, And betul. nggak ada yang bisa kecuali Anda melakukan 2D NMR identification, biasanya nggak dilakukan mass spec is okay. Ya, baik. Nah, dan zaman dulu selalu minta elemental analysis is useless juga. Kenapa? Peptida itu selalu ada water contentnya is high. There's no way you can get really good. Jadi waktu saya ini cerita zaman dulu, waktu saya di Sterling Winthrop itu kan perusahaan lama, semuanya standar SOP-nya harus harus ada elemental analysis dan segala macam. Nah, jadi semua senyawa biarpun sepure apa senyawa saya selalu kelasnya kelas nomor 4 gitu, nggak pernah kelas nomor 1 karena karena eh, karena karena elemental analisisnya nggak pernah akurat gitu. Ya, Hmm. jadi saya komplain ke bos saya gitu. Wah, nanti uh, kenaikan gaji saya kalau dilihat semua senyawa saya kelas 4 nggak dinaikin gaji, gimana nih? Iya betul. Terus kita protes, ya kita ada 5 PhD di peptide synthesize, protes ke bos saya, ke direktur gitu. Gimana nih? Nggak bakalan kami nanti dapat kelas 1. Ya kan? Nggak mungkin, karena semuanya live product gitu. Betul, betul. Terus bosnya, untung bosnya agak ya fleksibel. Oke, oke, you guys exempt from that. Nah, jurnal juga gitu dulu. Oh, nggak terima. Semua peptide chemist ngamuk-ngamuk sama editor. Iya betul, Prof. And then say, oh, okay, and then, yeah, time change.
betul. Baik, Prof. Ini sudah 5 menit. Mungkin kalau ada pertanyaan kita tahan untuk sesi berikutnya saja ya, Prof ya. Ya, ya, ya. Saya pengen paling tidak kita 15 menit ya. Ya, Jadi ya bisa bisa at least the introduction. baik, Prof. Silakan dilanjutkan. Oke. Jadi saya mau bicara sedikit tentang uh, NMR dan molecular modeling ya. Kenapa? Karena mula-mula kemarin the lecture pertama itu saya bicarakan tentang struktur itu sangat important ya. Jadi sequence is okay ya. Kemudian purity of your peptide is okay. Tetapi setelah melakukan biological activity, bagaimana Anda strateginya untuk mendesain next molecule? Nah, untuk mendesain next molecule itu Anda harus tahu conformation dari peptida. Ya, jadi walaupun sequence yang Anda tahu, tetapi konfirmasi itu sangat penting. Nah, bagaimana dengan molecular modeling? Terkadang molecular modeling sangat membantu, tetapi struktur dari molecular modeling itu belum tentu merefleksi struktur sebenarnya di larutan. Jadi, bagaimana solusinya? Eh, kita bisa melakukan kombinasi dari NMR dan molecular modeling. Jadi, kita menggunakan NMR dan molecular modeling untuk menentukan tiga dimensi structure dari atau conformation dari peptida kita. Jadi 3D structure ini bisa digunakan untuk mendesain a better next derivative. Jadi gimana kalau kenapa nggak menggunakan X-ray saja? Salah satu kendala buat X-ray itu kristalisasi. Agak sukar, sangat sukar, bukan agak, sangat sukar mengkristalisasikan peptida. Salah satu keunggulan NMR adalah kita bisa melihat dynamics dari molekul tersebut. Jadi yang kita representasikan adalah solution conformation, Jadi karena itu cukup dynamic, so we can represent dengan NMR. How about CD? CD juga bisa digunakan, tetapi CD hanya memberikan gross secondary structure, secara general. Tetapi NMR bisa menentukan bagaimana sebenarnya apakah itu beta turn, gamma turn, atau alpha helical. Nah, CD memang cukup baik untuk helical content ya. Jadi Habat FTIR, FTIR juga bisa menentukan helix atau beta turn, tetapi it's not as good as NMR. Jadi NMR dan molecular modeling is the best way to do it. So, oke. Dan juga NMR juga bisa digunakan untuk menentukan di mana binding site dari peptida Anda ke protein target. Ya, oke. Ada method adalah molecular modeling dan Charles-Fasman prediction. Nah, seperti yang saya sebutkan kemarin, dari Charles-Fasman zaman dulu, sekarang ada yang namanya AlphaFold. Jadi, kalau misalnya Anda punya protein sequence receptor Anda yang Anda study, nggak perlu X-ray, Anda bisa memprediksikan struktur Anda. Uh, itu hanya baru-baru ini ya. Dan sekarang kita bisa melakukan molecular dynamics bisa dilakukan di mana saja, ya. Oke. Saya udah bicarakan tentang perbedaan X-ray dan NMR, ya. X-ray itu sangat cumbersome, NMR itu sangat easy, ya. Easier dan bisa diakses di mana-mana. Mudah-mudahan di Indonesia kalau nggak salah ada. Kalau untuk peptida ya, ini Bu Rani pernah tanya saya berapa megahertz. Kalau peptida Anda hanya 5-6 amino acid, 300 megahertz is good enough to determine, cukup bagus sudah untuk menentukan conformation of peptide. Tetapi kalau peptida Anda 10 atau lebih, sequence-nya mungkin 500 megahertz is a better one. Ya, jadi 300 is okay for 5 to 6 amino acid. Kalau mau lebih besar, you can use 500 megahertz. Di Indonesia ada 500 kan, Bu ya? Ya, oke. Ada, Prof. Yang 700 juga ada, Prof. Ya, that's good. Izin, ya. Ya, ya. Jadi di, di NMR sekarang ada yang namanya 3D atau 2D. Sebenarnya 3D ini ya melakukan eksperimen beberapa beberapa atom ya. Jadi 2D is okay. Kalau untuk peptida
hanya proton saja sudah cukup, ya, 2D proton, ya. Kalau untuk protein mungkin 2D heteronuklear atau 3D heteronuklear, ya. Jadi kalau Anda melakukan research dengan peptida, Anda bisa menentukan conformation dengan NMR. Jadi murid-murid saya, semua murid saya PMDSU, murid saya yang dari Indonesia, saya ajarin nih semua. Mereka mereka tahu, jadi termasuk murid saya yang dari UGM, ya, dua-duanya saya ajarin. Mereka bisa menentukan struktur dari peptida mereka. Walaupun mereka menggunakan CD karena alpha helix, tapi NMR uh, mereka juga menggunakan NMR. Jadi dengan NMR kita bisa menentukan struktur menggunakan interproton distance. Apa maksudnya? Kita bisa mengukur dengan NOI, kita bisa mengukur berapa jauh uh, jarak antara dua proton. Setelah kita ukur, kita menggunakan input jarak tersebut ke molecular dynamics sehingga Anda bisa tahu, oh ini struktur molekul kita sebenarnya di solution. Jadi kita tahu kayak kemarin RGD peptide. Di RGD yang integralin itu RGD-nya extended tetapi beta turn-nya di disulfide bond dan segala macam. Nah, dan kita menggunakan computational uh, chemistry, ya, molecular dynamic simulation dengan NMR restraint dan dengan Airspan data sehingga kita bisa yakin bahwasanya struktur yang kita dapat dari molecular modeling itu adalah representatif dari struktur di solution karena NMR data kita. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya ya kita kita uh, uh, melakukan penentuan semua amino asid yang ada di I'm sorry, semua proton yang ada di peptida tersebut. Jadi setiap proton kita tahu di mana mana peaknya. Itu menggunakan yang namanya toksi atau HOHA. Ini tergantung. Kalau sekarang sih dibilang toksi aja. Zaman dulu ada kalau Bruker itu pakai HOHA, kalau varian pakai toksi. Tapi sekarang HOHA is just everybody say toksi. Kemudian dari toksi kita bisa menentukan semua setiap proton yang ada di peptida kita. Kemudian kita menggunakan NOI sehingga semua proton yang berdekatan dengan satu sama lain bisa kita tentukan. Dan dengan NOI juga kita bisa menentukan uh, jarak, interproton distance. Ya, nanti saya ajarin bagaimana caranya. Dari interpreted distance itu kita masukin ke uh, kalkulasi molecular dynamic atau distance geometry. Jadi tidak menggunakan komputer, kita bilang, hey komputer, ini peptida peptida saya ini struktur mula-mulanya, kita bangun strukturnya. Kita bilang, tapi yang saya tahu komputer distance apa jarak dari proton A ke B segini, dari B ke C segini, dari C ke D segini. Itu jarak tersebut datangnya dari NOI. Ya. Kemudian kita bilang, oke, kalau jarak ini saya masukin, struktur apa yang akan saya dapat gitu. Nanti kita dikasih tahu strukturnya, kita kita juga melakukan energy minimization. Kita tanya, kita interogasi lagi, apakah jarak struktur yang Anda berikan ini keluarkan sama dengan jarak yang saya berikan atau range-nya cukup bagus gitu. Dari situ kita bisa tahu, oke, ini struktur yang lebih dekat ke solution. Ada juga struktur yang jauh dari solution. Nah, kemudian kita juga bisa menginterogasi coupling constants, di mana kita bisa melihat bagaimana uh, phi psi angle dari peptida kita, mana yang lebih dekat ke realistik, mana yang tidak. Jadi kita bisa mendapat struktur yang merepresentasikan solution structure dari peptida kita. Jadi itu secara general bagaimana caranya menentukan struktur molekul. Jadi mula-mula kita identifikasi semua proton di peptida, kemudian kita mengidentifikasi jarak dari antar proton di semua peptida,
Dari situ kita masukin ke molecular dynamic atau program yang namanya distance geometry. Dari situ dia menunjukkan senyawa-senyawa struktur-struktur yang dekat dengan input jarak yang Anda berikan. Dari situ kita bisa yakin nanti apakah molekul kita itu mana representatif molekul yang sangat dekat dengan NMR data. Oke, that's the summation. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda pernah melakukan 2D NMR di sini 1D, kalau peptida atau protein itu kan sangat kayak apa ya, kayak hutan gitu ya. Saya kayak nggak gampang. Jadi dengan two dimensional NMR Anda bisa melihat apa ya, lebih gampang mengidentifikasi proton ya. Jadi ini adalah counter plot. Jadi kita melihat dari atas ya, dari atas sehingga yang diagonal ini adalah one dimensional ya. Nah, semua apa spot itu apa ya? Semua kayak lingkaran ini berarti proton di sini ini NH proton berinteraksi dengan proton NH alpha proton mungkin, dan proton ini akan berinteraksi dengan proton di sini. Jadi dengan 2D NMR itu bisa di semua interaksi itu bisa dilihat dengan jelas ya. Kalau 1D itu kan nggak bisa dilihat. Nah, ini saya berikan chemical shift dari secara general dari setiap amino acid. Tetapi chemical shift ini akan berubah kalau dia sudah dibuat menjadi peptida. Jadi chemical shift itu kan ini kan hanya single amino acid. Tetapi kalau sudah dia dikonjugasi, chemical shift itu berubah, change due to the structure dari primary structure dan secondary structure. Jadi makin berubah dia jadi misalnya dia di alpha helix, chemical shift-nya berbeda dengan di beta sheet atau di random coil. Nah, kalau dia random coil, dia hampir sama chemical shift-nya dengan amino acid, hanya amino acid gitu. Tapi kalau sudah dibuat di peptida, chemical shift-nya akan berbeda. Tetapi general chemical shift kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, bagaimana dengan yang namanya uh, uh, eksperimen namanya COSY? COSY itu adalah interaksi proton melalui uh, bonds, ya, uh, melalui apa ya? Bonds itu bahasa Indonesia apa ya, Bu? Ikatan, Prof. Melalui Ikatan. ikatan. Ya. Jadi misalnya ini adalah alanin ya, alanin. Jadi dengan COSY Anda bisa melihat ikatan melalui ikatan. Jadi ada interaksi dari NH ke si alpha. Jadi 2D 2D NMR Anda nanti kelihatannya seperti ini. Ini kan diagonal ini kan satu dimension dari atas kita lihat ya, dari atas. Jadi kita lihat nanti ada spot di sini. Jadi dari NH ke Hc alpha. Karena dia hanya bisa berinteraksi melalui 1, 2, 3 bond, maka Anda hanya melihat satu spot di sini. Dan dari Hc alpha akan kelihatan ke Hc beta. Dari hydrogen ini, one bond, two bond, three bond. Jadi Anda bisa melihat ada spot di sini untuk Al. Jadi kalau pattern dari alanin itu seperti ini kalau di COSY. Ada eksperimen yang namanya COSY relay. Nah, ini bisa dari 3 dan 4 bond. Jadi Anda lihat ini kan, kalau alanin dari NH ke alpha, ya, kemudian dari alpha ke beta. Jadi Anda lihat NH-nya alanin bisa melihat alpha dan bisa melihat beta. Ya, jadi kayak ini kan kelihatan tadinya waktu saya tunjukin ini apa sih maksudnya. Jadi berarti Anda bisa lihat ini. Tergantung eksperimen Anda. Jadi NH ini bisa melihat sesuatu di sini dan sesuatu ini bisa melihat lagi sesuatu lagi. Ya, tergantung buat eksperimen. Nah, ini patternnya alanin ya. Jadi COSY itu demikian, COSY relay itu bisa
4 bond. Jadi NH 2 alpha, ya, 1, 2, 3, or 1, 2, 3, 4. Ya, jadi bisa lihat ini. Dan alpha bisa lihat beta. Nah, bagaimana dengan HOHH? HOHH itu bisa melihat satu amino acid. Jadi contohnya gini. Kalau kita melakukan HOHH, NH itu bisa melihat alpha, bisa melihat beta, bisa melihat gamma. Jadi kalau misalnya lysine bisa melihat sampai ke delta. Kalau lysine itu kan ada CH2, 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 CH2. Dari NH itu bisa melihat sampai alpha, beta, gamma, delta, epsilon, and so forth. Oke, jadi kelihatan di sini NH, methionine, ke alpha, ke beta, ke gamma. Jadi kalau kita melakukan just toksi langsung, kita bisa lihat, oh NH ini, oh ini pasti methionine, oh ini pasti lysine, ini pasti arginine. Dan kita cek lagi ini alpha ke beta ke gamma. Ya. Nah, kenapa beta dan gamma ini kita buat 2 spot? Kenapa? Karena 2 proton ini, ya, sorry, 2 proton ini dia tidak ekuivalen. Kenapa dia tidak ekuivalen? Chemical shift-nya karena ada chiral center. Ya. Jadi 2 proton ini selalu dia menjadi non-ekivalen. Ya. Nah, bagaimana kalau valin? Valin kan alpha, beta, gamma. Jadi patternnya begini. Ya, NH, alpha, beta. Kenapa beta hanya 1? Karena betanya hanya 1 proton. Kenapa 2 metil ini tidak symmetrical? Because chiral center. Ya. Jadi alpha, beta, gamma. Jadi jadi patternnya bisa tergabung. Jadi kalau misalnya Anda punya amino acid, glycine, alanin, valin, itu patternnya hampir sama. Ya. Kemudian serine, cysteine, aspartic, aspargine, phenylalanine, tryptophan, dan ini patternnya sama. Glan, glue, mat, patternnya sama. Pro, arginine, patternnya sama. Kecuali pro ini tidak punya NH. Ya. Nah, nanti kalau Anda sudah terbiasa melakukan 2D ya, langsung tahu aja tuh, oh ini arginin, ini you know, uh, uh, jadi saran saya misalnya kalau Ibu Rani punya keinginan ya untuk melakukan ini, you just do it, just do toxi and then try to interpret. I can help you later. Ya, semua murid saya, it's graduate student, they can do it now. So I teach them how to do it. Jadi ada yang namanya ROSI, ada yang NOSI, Nuclear Operation Enhancement Effect. Terkadang juga peptida terkadang tidak menunjukkan interaksi secara baik karena peptidanya cukup kecil. Kalau peptida sekitar 500 atau sampai 2000 terkadang tidak bisa dapat NOE-nya. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan, Anda bisa minta ke orang yang expert NMR yang melakukan NMR bilang, how about ROSI? Ini beda, whole sequence-nya aja beda. Nah, kalau nggak bisa dilihat dengan NOSI, kita bisa lihat dengan ROSI. Nah, dari NOSI dan ROSI ini, kita akan bisa mengukur, melihat bukan saja melalui bond. Jadi kalau HOHH itu, atau toksi yang saya tunjukkan, COSI, toksi, itu harus melalui bond. Ya. Tapi kalau NOSI atau ROSI, nggak perlu melalui bond. Jadi kalau misalnya proton C tidak melalui sequence, tapi dia dekat, kita bisa lihat. Jadi semua proton yang di bawah 5 angstrom jaraknya pasti kelihatan di ROSI atau NOSI. Oke. Jadi dari semua jarak proton ini kita bisa bilang ke komputer, ke molecular dynamic, oke, jaraknya segini. Coba cari struktur yang fit dengan jarak ini. Jadi saya mau selesaikan di NOSI ya. Nanti kita stop di sini. Jadi kita lihat ini interpretation distance interaction ya. Jadi misalnya Anda lihat ini ada residu 1 alanin, residu 2
glutamin, ya, and residu 3 aspartik dan alanin lagi. Nah, Anda lihat di sini, karena ini di beta turn ya, kita bisa lihat NH dari nomor 1 ya, bisa okay, this is NH2C alpha ya. You can see NH2C alpha. Tetapi di sini Anda bisa lihat NH dari nomor 2 ya, nomor 2 ini NH karena di beta turn. Karena di beta turn NH sama NH nomor 2 sama nomor 3 itu selalu dekat. Dia bisa lihat 2 dan 3 interaksinya. Nah, karena dia dekat, walaupun dia terpotong oleh karbonil, tidak melalui bond. Karena toksi itu nggak bisa lewat tanpa proton, nggak bisa lewat dia. Tapi kalau nosy, karena melalui space, kita bisa lihat NH dari nomor 2 ke 3. Ya, 2 ke 3. Dan bisa lihat dari nomor 3 ke 4. Nomor 3 ke 4. Dan berapa besarnya intensity dari ini tergantung berapa dekat proton interproton tersebut. Jadi dari volume ini kan 3 dimensional kan ada volumenya ya. Volumenya itu bisa diukur. Jadi volume makin besar volume peaknya karena ini 3 dimensional makin dekat jaraknya gitu. Jadi kita bisa lihat ya NH. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menentukan sequence. Jadi misalnya kalau Anda punya 2 alanin kayak gini ya, 2 alanin. Mana yang alanin 4, mana yang alanin 1 bisa ditentukan dengan nosy karena alanin 1 bisa berinteraksi dengan alanin 2. Nah, kemungkinan dia tidak bisa berinteraksi ke mana-mana karena terlalu jauh. Nah, alanin 4 bisa berinteraksi dengan aspartik 3. Dari situ kita tahu, oh oke, ini alanin 4, ini ya alanin 1 karena jaraknya gitu. Jadi bisa juga menentukan sequence dari peptida dengan menggunakan nosy. Jadi jarak itu bisa diukur. Salah satu lagi kita bisa mengukur apakah proton kita itu uh, involved in hydrogen bonding ya. Jadi kalau misalnya kayak murid saya itu punya yang dari UGM itu punya alpha helix ya. Kalau alpha helix itu kan residu 1 sama residu 4 kalau nggak salah ada carbonyl hydrogen bonding. Itu kalau diukur temperature dependent, kita bisa tahu bahwasanya oh semua NH-nya itu uh, ada hydrogen bonding. Jadi kayak gini ya, ini beta turn ya. So, NH dari alanin 4 itu kan hydrogen bonding. Kalau kita melakukan temperature dependent atau ada beberapa metode ya, tapi saya lebih suka temperature dependent. Kita ukur temperature dependentnya, maka let's see. Do I have an example? Sorry. Ya, here. Kita ukur temperature dependentnya, kita bisa tahu bahwa NH ini involved di dengan hydrogen bonding karena dia tidak berubah banyak kalau diganti temperature. Kenapa? Karena dia hydrogen bonding dia tidak bisa exchange dengan water sehingga increasing temperature doesn't change the uh, the chemical shape karena dia tidak bisa exchange dengan water. Oke. Oke, jadi sudah saya beri contoh kita bisa menentukan semua proton dengan menggunakan toksi, cozy atau cozy relay. Setelah itu, setelah kita tentukan semua protonnya, kita tentukan jarak dengan nosy atau rosy, dan kita tentukan uh, mana proton yang uh, terlibat dalam hydrogen bonding dengan temperature dependent. Dari data-data tersebut, kita masukkan ke molecular dynamic, kita dapat struktur. Nah, next time, besok, kita akan cerita tentang bagaimana saya menentukan struktur dari cyclic peptida ini dan tahu strukturnya ada beta turn dengan menggunakan OHH atau toksi ya, dan juga nanti rosy dan kita akhirnya dapat
dapat struktur, dapat struktur. Ya. Oke, alright. Dari situ kita besok mungkin setengah jam kita lakukan, kita bisa tanya jawab semua. Ya, Oke? baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, untuk kuliahnya. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin juga bisa eh, kita banyak juga ya, Prof, ya besok sekitar Ya, ya, 10 menit ya. juga untuk kuliah. Tapi tentu saja dipersilakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Harsa. Ya, Oke, sebelumnya apa suara saya terdengar? Ya, terdengar Harsa. Oke, jadi mungkin ini juga menarik ya, Prof, untuk yang pembahasan terakhir ini terkait 2D, 3D, NMR, Mhm. koordinasi dan lain-lain. Tadi juga bisa menentukan beta beta turn gitu kalau tidak salah atau struktur itu sebagai apa helix gitu. Nah, Ya. tapi juga saya ingin cite gitu. Kalau tadi itu mass spektroskop itu juga sudah cukup gitu. Berarti apakah dengan ini emang kita perlu juga gitu analisis Oh, dengan cozy, tozy gitu. ya. Jadi, While oke. misalnya gini ya, kalau kalau paper Anda itu tujuannya mensintesa peptida saja, ya tujuannya itu kan. Dan mungkin Anda menemukan cara baru, cara efisien, atau juga Anda kombinasi peptide sintesa sama biological activity. Seperti Bu Rani suka sintesa, kemudian anti-cancer activity atau antibacterial activity. Sebenarnya 2D NMR ini nggak perlu. Jadi Anda hanya dengan mass spec bisa publikasi, asalkan bisa menunjukkan bahwa senyawanya ada mass specnya dan saya biasanya menunjukkan HPLC-nya bahwasanya it's pure and then I got the mass spec, it's done. Ya, Ya, ya eh, nggak perlu kalau hanya papernya tentang sintesa hanya mass spec sudah cukup. ya, Nah, kenapa saya membicarakan tentang confirmation? Karena confirmation itu related berhubungan dengan aktivitas dan berhubungan dengan bagaimana Anda akan mendesain next generation of peptida supaya lebih potent. Nah, untuk itu memang banyak orang hanya uh, melakukan computational structure kemudian melakukan docking. But I don't like that karena apa? Computational structure bisa nggak sama dengan itu udah terjadi di sini dengan murid-murid saya di sini. Computational structure not the same as the NMR structure. Yeah, ya, that's ya. Baik, given. Yeah. begitu ya Harsa ya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, mungkin Prof, yang Ada tadi. pertanyaan ini dari Anderson, Ya, kalau nggak salah. sebelum ke Anderson boleh saya Silakan Bu, ya. Ya. melanjutkan yang tadi Harsa, Prof. Barangkali yang tadi dimaksud penentuan NMR itu untuk penentuan konformasi begitu ya, Prof ya. Ya, 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 ya. konformasi ya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Anderson silakan untuk bertanya langsung kepada Prof Teruna. Ya, terima kasih Prof. Eh, Kemarin juga Prof, waktu Prof datang ke Indonesia, saya yang paling banyak nanya Prof. No problem, no problem. Yeah, it's good. Ya, Yeah. saya ingin bertanya nih Prof. Kalau di artikel kan yang selalu saya baca itu Prof, ada eh, persentasenya. Jadi untuk konformasi satu itu berapa persen, konformasi dua itu berapa persen. Nah, Mhm. cara menentukannya untuk berapa persen itu bagaimana Prof? Untuk Ah, pertanyaan pertama saya. Kemudian pertanyaan kedua saya Prof. Kalau konformasinya itu kecil hanya sekitar 5%, kalau kita lihat pakai NMR, dia kan pasti hasilnya kecil-kecil ya Prof ya. ya betul. Atau bagaimana? Itu mohon petunjuknya Prof. Terima kasih Ya, Prof. ya. Biasanya kan, apakah Anda punya peptida dengan proline? Iya Prof, kemarin waktu saya sintesis ada prolin Prof. Bahkan ada yang sampai 3 Prof. Ya, Prolinnya. ya. Lihat ini kan, ini mesti lihat confirmation ini kan. Ya. Nah, proline itu memang spesial. Kalau punya peptida ada prolinnya, berarti Anda punya cis trans isomer. Biasanya kalau peptida Anda tidak punya prolin, nggak ada nggak ada persentase cis trans. Biasanya semuanya peptida bondnya itu trans, sehingga jarang ada dua konformasi.
Ya, yang punya dua konformasi kalau Anda punya prolin di peptida Anda. Nah, makanya karena peptida bond prolin itu bisa atau N-methylated peptida. Makanya bisa ada cis trans. Nah, di situ Anda bisa lihat bisa juga 0% dua konformasi atau mungkin satu. Nah, kalau Anda lebih dari satu prolin, Anda mungkin bisa banyak conformer ya, ya kan? Karena satu satu prolin aja sudah bisa dua confirmation. Dua prolin kemungkinan bisa banyak conformer. Apalagi dalam linear peptide. Nah, murid saya, salah satu murid saya baru graduate ya, dia punya dua prolin, tapi ternyata kalau dibuat cyclic hanya satu conformer, nggak ada dua. Tapi kalau waktu dia linear, dia banyak conformernya, karena bisa cis trans gitu. Ya tergantung uh, cyclic peptida Anda itu berapa besar gitu. Nah, NMR memang betul bisa lihat, bisa dapat rasionya. Bisa diintegrasi aja kalau pengen tahu gitu. Lihat proton mana yang bisa uh, terpisah gitu, dan Anda bisa integrasi berapa cis dan trans. Dan terkadang kalau molekul Anda punya alanin, for example, atau leucine, pasti dua pasang gitu. Atau tergantung kalau Anda punya konformasi cis trans. Kalau misalnya ada dua prolin kan bisa jadi cis trans, trans cis. Waduh, bingung deh. Ya, Sama seperti uh, cyclosporine. I'm teaching. Sama seperti cyclosporine. Ya, cyclosporine itu kan N-methylated. Kalau Anda uh, kalau Anda punya cyclosporine, karena banyak N-methylated, kalau try melakukan NMR, itu NMR-nya itu kayak kayak hutan gitu, nggak karena terlalu banyak cis trans macam-macam. Ya, jadi berapa berapa prolin Anda punya di Kemarin ada yang dua, Prof. Yang dua prolin, Prof. Jadi berarti dua aja Anda bisa trans-trans, cis-trans, trans-cis, Berarti cis-cis. kemungkinan ada 4 ya, Prof, ya minimal Ya, ya. ya. And to the power of n, ya, berapa n? Iya. Iya, 4 berarti ya. Soalnya Ya, kemarin, Prof, yang untuk apa spektrum NMR-nya, Prof, jadi ada yang kecil-kecil seperti itu, Prof. ya, ya, betul. Jadi itu berarti Anda, tapi bisa ditentukan loh dengan 2D. Kalau misalnya peptidanya cukup kecil, kayak 6 amino acid atau gimana, Seven, bisa Prof. ada dengan toksi bisa Anda identifikasi semuanya gitu. Semua peptidanya. Mungkin, mungkin itu bisa jadi it becomes a paper by itself. Ya, jadi penentuan itu you can have a paper by itself if you can determine how many you have, which one is this, which one is that. Ini berguna sekali NMR, jadi bisa berguna 2D NMR ini buat Anda. Iya, Itu kemarin juga analisis sempat sampai toksi sama itu juga, Prof. ya Sampai ya toksi ya juga, Prof. ya Anda bisa bisa paper publish ya dengan satu itu aja, dengan senyawa satu Di dan NMR saja ya. NMR dengan ya toksi dan ya Oke, ya. toksi dan NOI mungkin can help you ya. Iya, Prof. Kemarin sampai Rosi, Prof. Nah, ya, Rosi sama yeah, toksi. that's good. Yeah, that's good. You can identify everything. Yeah. Terima kasih, Tinggal Prof. diolah. Mungkin Pak Anderson bisa mengolahnya ya. Iya, Yeah. itu Prof yang Well, if yang you have paper a ini question, masih itu. kalau ada punya pertanyaan, we can zoom ya. Kita zoom, saya bisa bantu. Iya, Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. tanya Prof. Turuna. Ya. Makasih Anderson, Pak Anderson. Ya, baik. Ada yang mungkin ingin ditanyakan kepada Prof. Taruna. Mungkin tidak hanya tentang NMR ya. Tadi mungkin di awal kuliah juga Prof. Taruna bicarakan masih tentang sintesis ya, bagian cleavage, pemurnian. Mungkin enggak, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Udah capek, Bu, mereka. Udah terlalu malam kalau di Indonesia. Ya, mungkin eh, jika mungkin Besok. Ya. kita bisa lanjut besok ya, Prof ya. Eh,
memang sesi besok adalah sesi terakhir dari Prof. Taruna yang Ya, mungkin nanti 30 menit awal Prof. Taruna akan menyelesaikan seluruh ya, perkuliahan dan kita akan memiliki banyak waktu, kurang lebih 30 menit jika ingin banyak bertanya kepada Prof. Taruna terkait tidak hanya kuliah esok tapi mungkin kuliah 1, 2, 3 yang mungkin masih belum ya, dipahami ya Prof ya, bisa secara luas ya di waktu 30 menit ya, besok kita berdiskusi bersama. Begitu ya. ya, ya. Ya, Ya, baik, saya kira besok 30 menit cukup untuk menyelesaikan NMR. betul. Dan kalau misalnya ada detail seperti Pak Anderson gitu ya, misalnya ada niat gitu melakukan NMR dan mau mau belajar lebih dalam, Ya, we can help you ya. ya. Oke? Ya, terima kasih banyak sekali lagi kepada Prof. Taruna yang hari ini dapat menyelesaikan kuliah yang ketiga ya, dan kita tentu saja sangat menantikan juga kuliah terakhir besok. Jangan lewatkan Bapak Ibu jam 8 sampai jam 9 malam ya. Terima kasih mungkin untuk Prof. Taruna, selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini di Kansas, dan untuk Bapak Ibu semua para mahasiswa selamat beristirahat. Sampai ketemu besok. Saya tutup dengan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye, kasih. everyone.